Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin ajami awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sultanil awliya Syekh Abi Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu wa Syekh Bahauddin Naqsabandi radhiyallahu anhu wa hujatil Islam al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Syekh al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu wa jami' awliya'i tis'ah fi Indonesia kullihim wa jami' awliya'i ta'ala fi Jombang kullihim wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa asadidina wa asadidihim wa ila hadrati muallif hadzal kitab Sayyid Alwi bin Abdillah bin Husain Al-Idrus Al-Alawi Al-Husaini wal Habib Umar bin Hafid wal Imam An-Nawawi Al-Maki radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina wa ashabina wa jami' man hadara fi majlisina hadha sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat ini Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah manfaat fid dunya hatta akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan doa sholawat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita mengkaji satu hadis dalam kitab Bid'atun Nasihin Sarhu Kutufil Falihin, pada hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Rawahu Abu Dawud. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi utawi luweh utamane jihad iku kalimatu adlin, kalimat kang bener, inda sultanin ing dalem sandinge pemimpin, jairin kang nyeleweng, jairin kang nyeleweng. Rawahu Abu Dawud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihadi
kalimatu adlin 'inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar kepada pemimpin yang zalim. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali meriwayatkan satu hadis. Beliau menyampaikan ada dua golongan, di mana jika dua golongan ini baik, maka akan baik secara keseluruhan. Dan jika dua golongan ini buruk, maka akan buruk keseluruhannya. Apa itu? Siapa golongan itu? Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara. Golongan ulama dan golongan umara, seorang pemimpin. Jika dua golongan ini baik, ulamanya baik, pemimpinnya baik, maka seluruh masyarakat, seluruh yang ada dalam kehidupan ini menjadi baik. Namun jika sebaliknya dua golongan ini, na'udzubillahi min dzalik, dua golongan ini buruk, rusak, maka seluruhnya akan rusak. Maka dalam kesempatan mengkaji satu hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata yang benar pada seorang pemimpin yang zalim, yang jair. Ini menggambarkan bahwa sosok pemimpin yang zalim, sosok pemimpin sultanin jair, satu golongan yang telah rusak. Maka di situ saat ada yang menyampaikan kalimat yang benar pada pemimpin itu, maka sama halnya dia termasuk orang yang jihad. Masya Allah. Kadang kita seorang suami saja menyampaikan kata-kata yang benar pada istri saja maju mundur. Ini nanti takutnya sang istri tersinggung, atau nanti bikin kopi gak jadi manis, jadinya malah asin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimakumullah, di sini ada salah satu problem, yakni keberanian seseorang dalam menyampaikan kata-kata yang benar kepada pemimpin yang zalim. Jamaah rahimakumullah, dalam syarhul hadisnya, afdalul jihad ay min afdali anwa'il jihad bil ma'na al-lughawi al-'ami bidalili riwayat Tirmidzi inna min a'dhamil jihad ay min haitsu ziyadatis sawab. Makna daripada afdalul jihad dalam hadis tersebut ini menunjukkan bahwa jihad itu macamnya banyak sekali. Jihad itu macamnya, jalan mempraktekkan jihad itu banyak sekali. Namun dalam hadis ini dijelaskan bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat adli,
Ini menunjukkan bahwa menyampaikan kata-kata yang benar pada seorang pemimpin ini adalah jihad yang paling utama, sehingga ziyadatis sawab, pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih besar daripada jihad-jihad yang lain. Masya Allah, kalau kita gambarkan ada seorang pemimpin yang zalim, na'udzubillah min dzalik, kita alhamdulillah di Indonesia ini pemimpinnya insya Allah maslahatul ammah, pemimpin yang mengeluarkan kemaslahatan secara umum, pemimpin yang barokah. Kita bisa gambarkan contoh kecil saat kita punya kepala desa, kepala desanya naudzubillah, kepala desanya zalim. Kita punya pemimpin yang zalim, naudzubillah min dzalik. Terus kita mau nyampaikan satu kebenaran pada dia, punya pemimpin yang zalim, kemudian mau menyampaikan satu kebenaran, jelas itu di hadapan kita dia orang yang zalim, maka dalam hati kita pasti ada rasa takut. Maka saat menyampaikan itu pasti membutuhkan satu keberanian. Saat menyampaikan bisa jadi justru kita akan dihukum, justru kita akan dizalimi. Masya Allah. Maka alhamdulillah kita berdoa terus pada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini pemimpinnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam penjelasan hadis kalimat berikutnya, afdhalul jihad kalimatu adlin ai haqqin. Kata adlin, kalimat adil adalah kalimat haqqin, kalimat yang benar. Kalimat yang benar min amrin bin ma'ruf, dalam hal amar ma'ruf, au nahi anil munkar, atau dalam hal nahi munkar. Kita menyampaikan satu kebenaran. Kemudian inda sultanin jair ai zalimin. Jamaah rahimakumullah, dalam redaksi hadis tersebut ada kata indah. Indah dalam lughawi Arabi, dalam bahasa Arab, indah ini menunjukkan makna dekat. Sehingga kadang ada satu pertanyaan, ma'indaka, apa yang ada pada sampingmu? Aindi, milikku ini. Maka indah ini menunjukkan takarrub, menunjukkan posisi yang dekat. Maka kadang ada ulama yang memiliki tariqah, memiliki cara, memiliki sudut pandang mendekati seorang pemimpin. Agar apa? Agar ulama ini bisa menyampaikan satu kebenaran. Namun kadang kita salah menilai, oh ulama kok dekat-dekat sama pemimpin. Padahal kita tidak tahu tujuan daripada para ulama itu. Para ulama mendekati seorang pemimpin karena beliau ingin menyampaikan kalimatu adlin, kalimatu haqqin inda sultan, ingin menyampaikan satu kalimat yang benar pada seorang pemimpin. Sehingga kata inda ini menunjukkan dekat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kaji lewat hadis ini, maka saat kita melihat ada seorang pemimpin kita, mungkin dalam sudut pandang kita tidak benar sikap pemimpin kita. Saat kita melihat pemimpin kita mengeluarkan satu kebijakan, kemudian dalam sudut pandang kita kebijakan itu kurang benar, maka kalau kita ingin mengingatkan harus disampaikan dengan cara yang baik, indah. Berarti kita harus dekat lebih dulu.
sehingga tidak dibenarkan, mohon maaf, sehingga kurang dibenarkan kalau kita menyampaikan, mengkritik pemimpin dengan cara yang lantang, demonstrasi. Kalau dari sudut pandang hadis ini, maka harus posisinya harus dekat dulu. Ainda ini menunjukkan arti dekat. Jadi tidak perlu kita menyampaikan apa ini presiden kayak gini, harusnya presiden gini. Suara Anda kurang keras. Ya besok kita sewa salon yang besar, sewa salon, kita sampaikan apa ini presiden kayak gini. Itu mengkritik seorang pemimpin dengan cara demo. Maka yang dibenarkan dalam kajian hadis ini, ainda berarti dekat dulu sama pemimpin, baru kita mengingatkan dengan cara yang baik. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan sultan wal muradu bisultan ay man lahu salatatun wa qahrun, orang yang memiliki kepemimpinan dan memiliki kekuatan kebijakan yang kuat. Qahrun ini salatatun wa qahrun. Dalam riwayat lain ada yang menggunakan redaksi amirin jair, menggunakan redaksi amir. Jamaah rahimakumullah, qala fi dalilil falihin, dalam kitab Dalilul Falihin dijelaskan qaunu min afdalil jihad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang adil, kalimat yang benar pada seorang pemimpin yang zalim. Wa innama kana afdalul jihadi li'annahu yadullu ala kamali yaqini fa'ilihi wa quwwati imanihi. Menyampaikan kata-kata yang benar pada seorang pemimpin yang zalim, menyampaikan kata-kata yang benar pada seorang pemimpin, mengingatkan pada seorang pemimpin, ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kamali yakin, memiliki keimanan yang sempurna, wa quwwati imanihi, dan memiliki kekuatan keimanan. Artinya orang yang berani menyampaikan satu kebenaran pada seorang pemimpin, maka orang tersebut memiliki kesempurnaan keimanan. Kadang kita, karena kita merasa jadi orang kecil, kemudian saat kita melihat pemimpin kita ada satu hal yang kurang baik, kita diam saja, udah nggak urus, sudah biarin itu, kita diam. Padahal kita tahu kalau itu kurang benar, maka seharusnya kita mengingatkan dengan cara yang baik. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Manawi beliau mengatakan, li'anna mujahidal adwi mutaraddidun baina raja'i wa khawfin, wa sahibu sultani idza amarahu bi ma'rufin ta'arrada litalafi. Orang yang memerangi seorang, yang jihad melawan seorang musuh, ini dia di antara kebimbangan antara raja wa khauf, berharap menang atau dia takut kalah. Ini kalau perang melawan seorang musuh, dia berharap nanti menang, atau khauf, dia takut kalah. Sementara wasahibu sultan, orang yang menemani seorang pemimpin, idza amarahu bi ma'ruf, ketika dia menyampaikan kebaikan, memerintahkan kebaikan pada pemimpin tersebut, maka ta'arradu litalafi,
maka dia sama halnya menolak satu kerusakan. Kalau perang lawan musuh, ini antara menang dan kalah. Tapi kalau orang sudah dekat dengan seorang pemimpin, sudah dipercaya oleh seorang pemimpin, kemudian dia menyampaikan kebenaran pada pemimpin tersebut, maka sama halnya dia telah menolak satu kerusakan. Artinya apa? Orang yang menyampaikan satu kebenaran pada seorang pemimpin, maka kemanfaatannya ini secara umum, kemaslahatannya ini secara umum. Sehingga di sini jadi nilai bahwa afdhalul jihad, jihad yang paling utama adalah menyampaikan satu kebenaran pada seorang pemimpin. Kalau kita menyampaikan kebenaran, kita mengingatkan satu kebenaran pada seorang pemimpin, maka di situ kemanfaatannya secara umum. Kalau kita melakukan kemanfaatan kecil, mungkin kemanfaatannya tidak secara umum. Insyaallah, jamaah rahimakumullah. Ada satu keterangan disampaikan, in khasya dararan 'alal muslimina biinkari imtana'a anhu al-inkar wa in khasya 'ala nafsihi falahu al-inkar. Kalau ada orang takut, nanti kalau saya menyampaikan kalimatul adlin ini pada seorang pemimpin, kira-kira ini berbahaya tidak pada umat muslim yang lain? Kalau kita menyampaikan ini, mengingatkan pemimpin kita ini, kira-kira nanti pemimpin ini justru membuat satu kerusakan apa enggak ya? Kalau ada rasa takut, wah ini nanti kalau kita mengingatkan pemimpin kita, nanti malah masyarakat kaum muslimin malah mendapatkan satu kezaliman, maka hal itu lebih baik kita tahan dulu. Imtana adu al-inkar, kita tahan dulu, karena nanti daripada kita menyampaikan satu kebenaran, kemudian kaum muslimin pada umumnya justru mendapatkan madarat, maka kita tahan lebih dulu. Kalau takutnya madarat hanya pada diri kita, maka kita tetap menyampaikan kalimat adlin tersebut. Jamaah rahimahumullah. Sehingga dalam hadis tersebut, dalam hadis afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultan jair, ada 3 faedah hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna nushal umara'i wa tawjihahum huwa min babil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Sesungguhnya memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, wa tawjihahum, dan menghadap kepada seorang pemimpin, ini termasuk pintu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nasihat kepada seorang pemimpin dan menghadap kepada seorang pemimpin ini termasuk pintu daripada amar ma'ruf nahi munkar. Anna kalimatal haqqi 'inda sultanil zalim hiya min afdali anwa'il jihad. Sesungguhnya menyampaikan kalimat yang benar pada seorang pemimpin yang zalim itu termasuk lebih utamanya jihad. Yang ketiga, la yambagi as-sukutu 'anis sultanil zalim. Sebaiknya seorang mukmin tidak diam. Seorang mukmin tidak diam saat melihat seorang pemimpin yang zalim. Seorang mukmin bal yajibu taujihuhu wa inkaru munkari min. Bahkan seorang mukmin harus mendekati pemimpin itu dan menyampaikan kata-kata kebenaran pada pemimpin itu.
Jamaah rahimakumullah. Ini satu hadis yang membahas lebih utamanya jihad yang paling utama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan banyak keterangan tentang etika kita, etika seorang ulama, etika seorang masyarakat, seorang rakyat kalau mau mendekati seorang pemimpin, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini saya akan menyampaikan satu kisah yang terjadi pada khalifah, pada amir, pada seorang pemimpin yang namanya Abdul Malik bin Marwan. Wa kana ibnu Abi Syamilah yusafu bil aqli wal adab. Ada seorang namanya Ibnu Abi Syamilah. Beliau ini seorang yang pintar, berakal, dan seorang yang memiliki etika yang baik. Satu ketika fadakhala ala Abdullah Malik bin Marwan faqala lahu Abdul Malik. Ibnu Abi Syamilah ini mendatangi Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan tanya kepada Abi Syamilah, Ibnu Abi Syamilah, takalam, sampaikan, ada butuh apa kamu datang ke sini? Sampaikan. Masya Allah. Ibnu Abi Syamilah, kamu datang ke sini mau nyampaikan apa? Takalam. Kala, kemudian Ibnu Abi Syamilah mengatakan, bima atakallamu, dengan apa aku bicara? Sementara kita semua tahu bahwa kata-kata yang diperhatikan oleh seseorang adalah kata-kata yang kaitannya dengan dunia. Adapun illa makana lillah, kata-kata yang hubungannya dengan akhirat jarang didengarkan. Nah, ini Ibnu Abi Syamilah dekat dulu dengan Abdul Malik bin Marwan. Sampaikan Ibnu Abi Syamilah, apa yang akan kamu sampaikan pada pemimpinmu ini? Abu Syamilah mengatakan, aku harus ngomong apa? Sementara yang didengar hanya kata-kata yang urusannya dengan dunia. Sementara kata-kata yang urusannya dengan Allah, dengan akhirat, tidak kau dengarkan. Fabaka Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik itu nangis. Summa qala yarhamukallah. Abdul Malik berkata, Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Lam yazal an-nasu yatawa'aduna wa yatawasawna. Tidak akan berhenti seorang manusia ini memohon mau'idhah, meminta wasiat padamu, Abi Syamilah. Kemudian seorang laki-laki mengatakan, ya Amirul Mukminin, innan nasa fil qiyamah, wahai seorang pemimpin kaum mukmin, sesungguhnya manusia fil qiyamah, besok di hari kiamat, la yanjuna, tidak akan selamat, min ghazazi miraratiha, dari kebangkitan, dari pahitnya kebangkitan di hari kiamat. Illa man ardallah, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini menangis, nasaba aini, meneteskan air mata. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi gambaran bahwa etika dalam menyampaikan kata-kata yang benar, mengingatkan pada seorang pemimpin harus dekat dulu, menghadap dulu, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan kata-kata yang baik. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan keterangan hadis ini menjadi keterangan yang berkah manfaat. Mudah-mudahan dengan keberkahan satu hadis ini Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manfaat, yang maslahat kepada kita semua,
di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Walafa minkum Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.